pelajaran baru, yaitu tema 3 tentang tugasku sehari-hari. Kita masuk juga subtema 1. Ibu Adina akan mengajarkan subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Nah, Ibu bakal bertanya sama kalian, siapa saja yang ada di lingkungan rumah kalian? Siapa saja yang ada di lingkungan rumah kalian? Pasti yang ada di lingkungan rumah yang pertama itu orang tua, ayah dan ibu kita. Adik kalau ada adiknya, kakak kalau ada kakaknya. Nah, itu yang paling utama, orang yang ada di lingkungan rumah kita. Setiap orang yang ada di lingkungan rumah kita ini mempunyai kewajiban. Kewajiban, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ingat, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban ayah sama kewajiban ibu itu berbeda. Kewajiban kita sebagai anak itu berbeda juga dengan kakak kita. Ada, setiap orang itu mempunyai kewajiban. Kewajiban anak di rumah, apa contohnya? Kewajiban kamu di rumah, apa saja yang kamu tahu? Ya, bagus. Membantu orang tua. Apa saja contohnya membantu orang tua? Menjaga adik, menyapu rumah, membantu mencuci piring. Itu termasuk daripada kewajiban kamu. Apa lagi kewajiban kamu di rumah? Kewajiban kita di rumah adalah belajar. Belajar di rumah. Itu merupakan kewajiban kita atau kewajiban kamu di rumah. Nah, kamu juga harus belajar di rumah. Jangan tunggu disuruh orang tua dulu, baru kamu mau belajar. Itu tidak boleh ya, ingat. Itu tidak boleh. Kita harus, apalagi pada saat ini kita secara online belajarnya, tidak harus disuruh. Kita sudah tahu apa tugas kita, apa kewajiban kita. Oh, saya harus belajar di rumah, maka kamu harus buka buku. Buka buku tanpa disuruh orang tua. Ingat ya anak-anak ibu ya, itu merupakan kewajiban kamu. Nah, sikap kita terhadap orang tua itu bagaimana? Sikap kita terhadap orang tua, ya kita harus hormat kepada orang tua, saling menyayangi, saling menghormati. Kita tidak boleh membantah orang tua. Apapun yang dikatakan orang tua, kita tidak boleh melawan. Ingat ya anak-anak ibu ya, itu salah satu yang harus kita lakukan. Oh, misalnya orang tua membilang jangan pulang, jangan tidur terlalu lama. Kamu tidak boleh melawan, kamu harus dengar apa kata orang tua. Itu merupakan salah satu sikap kita terhadap salah satu sikap kita kepada orang tua kita. Ingat ya, apalagi tugas, apalagi kewajiban. Kewajiban ibu, apa kewajiban ibu? Ibu juga mempunyai kewajiban, yaitu misalnya menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan atau sarapan kamu setiap pagi, pasti ibu kamu yang menyiapkan, pasti ibu kamu yang melakukannya. Itu merupakan kewajiban daripada ibu kamu. Mengurus anak, itu juga merupakan kewajiban ibu kamu. Apa tugas daripada ayah atau kewajiban ayah? Oke, kewajiban ayah apa? Kewajiban ayah itu paling utama adalah mencari nafkah. Mencari nafkah itu merupakan kewajiban ayah. Menyayangi anggota keluarganya, itu juga merupakan kewajiban daripada ayah. Ingat, kewajiban itu setiap anggota keluarga harus ada ya. Tadi ibu bilang, apa kewajiban ibu? Kewajiban ibu itu mengurus keluarganya, menyiapkan makanan, mengurus anak-anaknya, itu kewajiban ibu. Bagaimana kewajiban ayah? Apa tadi ibu bilang? Kewajiban ayah contohnya yang paling utama yaitu memberi nafkah atau mencari nafkah untuk anggota keluarganya. Itu kewajiban daripada ayah. Sedangkan kewajiban daripada anak tadi ibu udah bilang, membantu orang tua, menghormati orang tua, itu termasuk kewajiban daripada anak. Nah, sekarang kalau ibu tanya, ibu siapa sini di sini anak-anak yang pernah melawan orang tuanya? Kalau itu pernah melawan orang tuanya, anak yang pernah melawan orang tuanya, berarti dia tidak melakukan kewajibannya, berarti dia salah. Setiap, ingat tadi apa itu?
kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kamu harus menghormati orang tua. Jadi orang tua itu kamu hormati, itu kamu melakukan kewajiban kamu sebagai anak. Ingat ya anak ibu ya, harus hormat. Oke anak-anak ibu, itulah untuk kewajiban kita di rumah. Oke anak-anak ibu, sekarang kita masuk kepada materi kita yaitu tentang denah. Denah, apa itu denah? Denah adalah gambar atau bagan yang menjelaskan suatu lokasi atau ruangan. Ingat, denah adalah gambar atau bagan yang menjelaskan suatu lokasi atau ruangan. Nah, kita harus tahu denah ke rumah kita. Denah itu maksudnya jalan apa saja yang kita lalui. Jalan misalnya rumah kamu ada di Jalan Soekarno-Hatta, maka kamu harus tahu bagaimana jalan apa aja yang dilalui kamu pada saat kamu mau pergi ke sekolah. Itu termasuk denah. Ingat ya, itu termasuk denah. Nah, di depan ini ada gambar salah satu contoh denah. Kalau kamu punya buku tema 3, buka buku tema 3 halaman 4. Halaman 4 itu ada denah. Denah rumah Adi, ada rumah Siti, ada rumah Ayu, dan di depannya ada musola. Nah, di rumah Siti, Ayu, dan Adi itu berada di jalan apa? Nah, di situ ada diterangkan di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau ibu tanya sama kalian, di depan rumah Siti ada apa? Di depan rumah Siti itu ada bangunan apa? Lihat ya bukunya ya, di halaman 4 ya. Di depan rumah Siti ada bangunan apa? Maka di depan rumah Siti ada bangunan musola. Oke anak-anak ibu? Di depan rumah Adi ada bangunan apa? Bangunan yang ada di depan rumah Adi adalah musola. Rumah Siti, rumah Adi, dan rumah Ayu itu berada di jalan apa? Kamu tengok gambar kamu tengok gambar di buku kamu. Ada jalan apa rumah Adi, Siti, dan Ayu? Ada Jalan Ki Hajar Dewantara. Itu merupakan denah. Ingat ya anak ibu, denah. Nah, kalau kita mau berpergian atau mau pergi dari rumah kita ke sekolah, pasti kita menggunakan alat angkutan. Apa saja itu alat angkutan? Alat angkutan itu apa yang kita gunakan untuk sampai ke tujuan kita. Ingat ya. Jadi alat angkutan itu ada 3. Ada 3 ya anak ibu. Ada alat angkutan udara, darat, dan air. Udara, darat, dan air. Nah, contoh alat angkutan udara apa? Pesawat, helikopter, balon udara, dan banyak lagi. Ada juga alat angkutan darat. Ingat, alat angkutan darat itu dibagi atas 2. Umum, alat angkutan umum, dan alat angkutan pribadi. Pribadi dan umum. Nah, kalau dia umum apa Bu contohnya? Contohnya kereta api yang di darat ya. Tidak ada kereta api di lautan. Pasti kereta api itu ada di darat. Ingat ya anak ibu ya. Apalagi Bu contohnya? Bus. Apalagi contohnya? Oplet. Oke anak-anak ibu ya. Itu alat angkutan umum yang ada di darat. Kalau pribadi apa Bu? Nah, pribadi berarti milik kita sendiri. Tidak dikasih orang lain naik. Apa itu contohnya? Mobil itu, motor itu merupakan alat angkutan darat milik pribadi atau pribadi. Apalagi sepeda itu merupakan alat angkutan pribadi. Oke anak-anak ibu bisa ya? Berarti ingat tadi alat angkutan dibagi 3 yaitu udara, darat, dan air. Nah di rumah kita harus memakan makanan yang bagaimana? Coba ibu, di rumah kita harus makan makanan yang bagaimana? Yang sehat, yang punya vitamin, yang mempunyai karbohidrat agar tubuh kita kuat. Apalagi pada saat ini kita mengalami pandemi COVID-19, tubuh kita harus fit ya, tubuh kita harus sehat, tubuh kita harus daya tahan tubuh kita harus kuat untuk melawan semua virus-virus yang ada. Itu bagaimana caranya? Makanlah makanan yang bergizi, gunakan sayur. Sayur itu mengandung vitamin. Vitamin apa saja contoh-contoh sayur anak-anak ibu? Pasti kalian tahu. Pasti ibu harap semua anak-anak ibu suka makan sayur kan? Apa contohnya coba? Bagus, ada bayam, ada kangkung, ada wortel,
ada sawi, dan banyak lagi sayur. Ingat ya, sayur itu sangat bagus untuk tubuh kita dan untuk daya tahan tubuh kita. Itu karena mengandung vitamin. Ibu harap anak-anak ibu harus suka makan sayur. Oke? Ibu yakin sama anak-anak ibu. Nah, ada juga yang selain itu apa yang harus kita makan? Ada buah. Buah juga merupakan suatu makanan yang sangat berguna bagi tubuh kita. Itu juga bisa menguatkan daya tahan tubuh kita. Ingat ya, apa contohnya Bu? Buah itu. Contoh buah ada buah apel, buah pisang, buah rambutan, buah pir, banyak jenis-jenis buah, pepaya, jambu, itu termasuk contoh buah. Oke anak-anak ibu? Nah, kita juga bagaimana Bu kalau kita mau makan buah itu? Ya otomatis kita harus cuci dulu ya. Setiap makanan yang mau kita makan itu kita harus cuci dengan bersih. Jangan tidak dicuci. Kalau tidak dicuci itu namanya nanti penyakit-penyakit masih ada. Oke anak-anak ibu, bisa di situ ya. Nah, jadi kalau kita mau makan buah itu, kita harus membersihkannya, mengupas kulitnya atau bagian yang perlu dibuang kita harus buang. Ingat anak-anak ibu? Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada menyusun kata. Menyusun kata. Ada menyusun kata. Menyusun kata itu ibu buat contoh. Contoh menyusun kata. Misalnya ada kata di pasar, baru membeli Siti buah. Nah, kalau ada kata seperti ini di pasar membeli Siti buah, susunlah kata ini menjadi kalimat yang baik. Susunlah kata ini menjadi kalimat yang baik. Apa aja yang kamu susun? Mana yang di luar kamu susun? Ingat, yang kamu duluan susun adalah Siti membeli buah di pasar. Ingat, Siti membeli buah di pasar. Ingat ya, Siti membeli buah di pasar. Nah, kita juga harus bisa membuat kalimat. Apa yang harus kita tahu dalam suatu kalimat? Harus ada subjek, predikat, objek. Tapi kita harus bisa membuat membuat kalimat. Kalau ibu ambil salah satu contoh kata yaitu kata desa. Atau ibu ambil salah satu contoh kata yaitu mangga. Mangga ya, kata mangga saja. Mangga. Nah, kalau coba mangga. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Ibu membeli mangga di pasar. Nah, mangga ini adalah salah satu contoh buah. Ibu kalau bertanya sama kalian pernah nggak ke sawah? Kalau pernah, kalau ibu tanya sama kalian, sawah, apa saja yang hasil daripada sawah? Oke, sawah itu hasilnya adalah padi. Kalau kebun, apa saja? Kalau kebun itu ada yang menghasilkan kelapa sawit, ada kebun buah seperti buah mangga, ada kebun sayur atau seperti sawi yang tadi. Oke anak-anak ibu, bisa itu semuanya? Ingat ya, kita harus sering makan buah dan sayur-sayuran yang bergizi agar tubuh kita kuat. Nah anak-anak ibu, sekarang kita masuk kepada SPDP yaitu tentang bunyi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Bunyi yang teratur secara berulang disebut irama. Maka ibu akan menulis irama adalah bunyi yang teratur berulang. Apa itu contohnya? Contoh daripada irama yaitu tepukan, tepuk tangan. Nah, pada saat kamu bertepuk tangan secara teratur itu termasuk daripada irama. Ibu tunjukkan contohnya yaitu
pada saat ibu melakukan tepuk tangan itu termasuk dari irama, tetapi dia teratur berulang. Ingat ya, itu termasuk irama. Baru air hujan. Air hujan itu juga merupakan daripada irama. Nah, banyaknya ketukan pada setiap ruas disebut birama. Apa itu birama? Birama banyaknya ketukan dalam setiap ruas. Ingat ya, contoh bunyi yang bervariasi. Apa saja contoh bunyi yang bervariasi? Yaitu contohnya tepuk tangan, hentakan kaki, memukul meja, memukul kentongan. Itu adalah contoh daripada bunyi yang bervariasi. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu akan mendengarkan lagu Desaku. Lagu Desaku adalah ciptaan daripada El Manik. Ingat ya, lagu Desaku adalah ciptaan daripada El Manik. Sekian dulu pelajaran kita pada hari ini untuk tema 3, subtema 1. Sampai ketemu dalam materi selanjutnya. Sehat selalu.